Halo, selamat malam. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil dari ALP kita yang eh, materinya itu pengkajian jurnal kebijakan dividen. Oke, next. Oke, di sini tuh anggota kelompok kami ada George, ada Justin, ada Rayhans, and then ada Sebastian Loop, and then Lucky Cristiano, and Joshua. Next. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Ya, investor itu cenderung lebih menghargai dividen ketimbang capital gain karena dividen lebih stabil dan kurang beresiko. Lalu, dividen yang stabil atau meningkat memberikan sinyal yang positif terhadap perusahaan. Lalu, pengurangan atau pemberhentian dividen juga menyebabkan sinyal yang negatif terhadap perusahaan. Next. Baik, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif, variabel terpengaruh atau dependen, dan variabel yang mempengaruhi atau independen, diidentifikasi berdasarkan fakta atau peristiwa. Contohnya itu, metode yang kita gunakan paling umum di sini adalah kita menggunakan metode dividend payment ratio, yang dimana dividend per share dibagi dengan earnings per share. Itu juga bisa membagikan berapa rasio dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para investor. Next slide. Hasil dan pembahasan pertama, regresi Welles digunakan karena data heteroskedastis. Semua asumsi terpenuhi. Beberapa variabel berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen secara parsial dan simultan. Regresi Welles digunakan karena data heteroskedatis uji Breus pangan menunjukkan adanya heteroskedastisitas saat menggunakan metode OLS. Semua asumsi terpenuhi setelah menggunakan WLS. Asumsi-asumsi regresi seperti normalitas residual. Pembahasan yang kedua itu pengujian asumsi regresi menunjukkan pengujian asumsi regresi menunjukkan WLS lebih tepat dari OLS. Variabel independen secara simultan dan sebagian secara parsial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Pengujian asumsi regresi Dalam pengujian asumsi regresi diketahui bahwa data mengalami heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varian residual saat analisis menggunakan metode OLS. Karena OLS mengharuskan tidak adanya, maka digunakan metode alternatif yaitu WLS yang lebih tepat dalam kondisi tersebut. Setelah menggunakan WLS, tidak lagi terdeteksi sehingga model menjadi valid. Oke, ini slide tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa baik teori trade-off maupun pecking order menjelaskan alasan perusahaan menahan dividen demi investasi. Selain itu, faktor growth opportunities, volatilitas laba, dan umur perusahaan juga berperan meski belum diuji dalam studi Wah Judi. Next. Oke, teori trade-off itu analoginya seperti perusahaan yang menyeimbangkan antara membayar dividen dan membiayai investasi. Dalam studi Wahyudi menunjukkan bahwa pertumbuhan aset bersih menekan dividen dan perusahaan dengan leverage tinggi cenderung menahan dividen lebih besar. Next. Ada juga teori pecking order, itu analoginya perusahaan menggunakan dana internal terlebih dahulu, lalu utang, dan sisanya baru dibagikan sebagai dividen. Dalam penelitian Wahyudi menemukan likuiditas tinggi menaikkan dividen, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Next.
dari kesimpulan, dari hasil penelitian, kita temukan kalau likuiditas, leverage, dan pertumbuhan aset ternyata punya pengaruh signifikan buat menurunkan pembagian dividen. Sementara itu, aset jaminan dan profitabilitas tidak terlalu berpengaruh. Penelitian ini bisa jadi bahan pertimbangan buat investor dan pastinya bisa dikembangkan lagi buat riset selanjutnya. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Eh, Apabila ada salah kata dan kata yang kurang menyenangkan di hatinya Ibu Novi, kami minta maaf. Apalagi buat Justin, Ibu, dia kurang lancar membaca. Tidak begitu. Ya, sekian dari presentasi kami. Malam, Bu.